Di usia 9 tahun, seorang pangeran sedang bermain. Tangan teman sebayanya mencubit lengannya. Bukan untuk jahil, tapi untuk sebuah uji coba. Mereka semua menangis karena sakit, tapi dia sama sekali tidak menangis. Bukan karena dia pemberani, tapi karena dia tidak bisa merasakan apapun. Semua bagian tubuhnya sudah mati rasa. Inilah awal dari sebuah hidup yang akan dihantui oleh satu kata, kusta. Cerita ini bukan tentang penyakitnya. Ini tentang apa yang dia bangun di tengah-tengah kehancuran dirinya sendiri. Ini tentang bagaimana seorang bocah yang dipanggil sebagai Raja Kusta justru menjadi tulang punggung terakhir sebuah kerajaan. Sebuah pelajaran tentang kekuatan yang justru lahir dari penerimaan total akan kelemahannya. Ini adalah kisah Raja Baldwin IV. Di usianya yang ke-13 tahun, Raja Baldwin dinobatkan sebagai Raja Yerusalem. Mahkota itu berat, bukan hanya secara kiasan. Di tangannya yang mulai tak bisa merasakan itu, ada tahta yang harus dipertahankan dari musuh terhebat pada zamannya, Salahuddin Ayyubi. Sementara di dalam tubuhnya sendiri, perang terus berkecambuk. Penyakit itu perlahan-lahan menggerogoti. Wajahnya mulai berubah, tangannya melemah, kakinya kehilangan kekuatannya. Dunia bagi semua orang atau kebanyakan orang adalah tempat untuk menjelajah, untuk menaklukkan. Tapi bagi Raja Baldwin, dunia fisiknya justru menyempit setiap hari. Setiap pagi adalah pengingat akan batasan yang tak terelakkan. Lalu, apa yang tersisa ketika tubuhnya tak bisa lagi diandalkan? Yang tersisa hanyalah pikiran, strategi, semangat yang tak mau dikalahkan. Dia tidak bisa memimpin pasukan dengan berjalan di depan seperti raja-raja lain, tapi dia tidak mau menyerah. Dia menciptakan cara baru, menguasai kuda hanya dengan lutut, karena tangannya sudah mati rasa. Dia berpikir di luar imajinasi orang lain, karena tubuhnya sendiri sudah berbeda. Dan momen tertingginya datang di usia 16 tahun. Dahulu kala terjadi perang salib. Salahuddin dengan pasukan besar yang percaya diri bergerak untuk menghancurkan Yerusalem. Mereka mengira sang Raja Kusta yang muda dan sakit-sakitan akan bersembunyi di balik tembok. Mereka salah. Raja Baldwin justru melakukan hal yang tidak terduga. Dengan tubuhnya yang rapuh, dia memimpin langsung pasukannya dalam sebuah gerakan cepat dan berani, menyergap pasukan Salahuddin di Mount Gisard. Bayangkan pemandangan itu. Seorang remaja yang mungkin harus diikat di pelana kudanya, membawa salib sejati di tangannya yang sudah tak sempurna. Dia memimpin serangan yang menentukan. Ini bukan hanya tentang kemenangan militer. Ini adalah sebuah pernyataan. Dia mengubah narasinya sendiri. Dari simbol kelemahan menjadi simbol ketangguhan yang tak terbantahkan. Kelemahan yang paling terlihat justru menjadi senjata psikologisnya. Musuh mengira dia lemah, dan itu adalah kesalahan fatal mereka. Raja Baldwin mengajarkan kita, kelemahan hanyalah sebuah persepsi. Nilai sejati seseorang ditentukan bukan oleh apa yang hilang dari dirinya, tapi oleh apa yang dia bangun dengan apa yang tersisa. Raja Baldwin meninggal di usia 24 tahun. Dia tidak mati di medan perang, tapi karena demam, akibat penyakit yang telah lama dijalaninya. Kerajaannya akhirnya jatuh beberapa tahun setelah kematiannya. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bukan untuk menjadi pahlawan perang, bukan. Tapi ini untuk memahami filosofis Raja Baldwin. Kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi tanpa celah. Kekuatan sejati adalah tentang mengenali celah itu, merangkulnya, dan menemukan cara unik untuk tetap berdiri tegak di hadapannya. Kamu mungkin merasa punya kustamu sendiri. Mungkin itu kegagalan, ketakutan, kekurangan fisik, atau masa lalu yang menyakitkan. Dunia mungkin melihatnya sebagai alasan untuk mundur. Tapi kamu harus seperti Raja Baldwin. Kamu punya pilihanmu sendiri. Apakah akan membiarkannya mendefinisikanmu, atau justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menemukan caramu sendiri yang unik, untuk berkuda, untuk berpikir di luar imajinasi orang lain, untuk berpikir di luar persepsi dunia yang diberikan padamu. Bagaimana menurut? Apakah ada kelemahan dalam hidupmu yang justru bisa kamu ubah persepsinya menjadi kekuatan? Coba kalian share di kolom komentar, aku ingin sekali membacanya. Dan aku mau untuk kalian yang memiliki ide untuk membahas apa, kalian bisa tulis di Google Form di bawah. Dan jika melihat dari sudut pandang yang berbeda ini menginspirasi kamu, tolong support channel ini, karena Kardian akan selalu membawa cerita untuk membantu kamu berpikir di luar kotak. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay curious.